Selamat sore Pak Pras. Selamat sore Pak Budi. Gimana kabar hari ini Pak? Kabar baik Pak Budi. Gimana Ya, kabar Pak Budi? baik ini Pak. Nggih, sebelumnya saya sangat berterima kasih nggih Pak nggih. Sama-sama. Bapak sudah bersedia memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara. Nggih. Jadi di sini itu saya mendapat tugas dari guru penggerak Pak, yaitu untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah yang Pak. Nggih, kita mulai saja nggih Pak nggih. Ya siap. Nggih. Untuk pertanyaan pertama Pak, mungkin selama ini Bapak itu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh gitu Pak Budi ya. Nggih. Ini Pak Budi, jadi saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah. Nah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya Pak Budi. Oh nggih. Jadi Bapak sudah berpengalaman nggih kalau itu udah masuk dilema etika. Ya. Ya. Mantap Pak nggih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, siap. Nggih. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu bagaimana Pak kira-kira? Oh gitu Pak Budi. Nggih. Jadi saya biasanya begini Pak Budi. Jadi Iya. saya biasanya mengajak beberapa orang dari satu tim, pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Nggih. Berdiskusi, kemudian kami mempertimbangkan semua dari sisi masalah yang dampaknya sebelum diputuskan. Kami berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya. Wah, nggih, nggih. Berarti melibatkan mungkin waka-waka nggih Pak. Ya, waka-waka, kaprok. Betul, pertimbangan bagaimana bagusnya ini ada masalah seperti ini. Ya. Karena kan mungkin situasinya sulit nggih Pak nggih. Sama-sama benar. Makanya. Nggih. Baik Pak nggih. Terus selanjutnya kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan seperti ini untuk menghadapi itu? Iya, baik Pak Budi. Jadi biasanya langkah-langkah yang saya lakukan adalah seperti ini Pak Budi. Jadi yang pertama kita kumpulkan semua informasi yang terkait. Iya. Terus kemudian yang kedua kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga kita pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Supaya tidak terjadi ketidakadilan. Betul. Ya. Dan yang keempat kita diskusikan dengan tim yang terdiri dari para pimpinan-pimpinan unit tadi seperti Waka dan juga Kapok ya. Kemudian yang kelima kita ambil keputusan berdasarkan analisis yang telah kita laksanakan. Berarti sesuai prosedur Bapak nggih. Ya. Ada urut-urutannya. Ya. Kita analisis dulu baru kita selesaikan. Nggih Pak. Yang keenam kita buat rencana untuk melaksanakan keputusan ini untuk masa yang akan datang yang lebih baik lagi. Siap. Ya, mantap Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan seperti pada kasus-kasus dilema etika tadi? Oh itu Bu. Ya. Ini Pak Budi. Jadi yang paling efektif menurut saya itu adalah bahwa kita harus melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Iya. Jadi tidak bisa saya putusan sendiri. Iya. Kita berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat satu keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan di sekolah maupun etika yang memanusiakan supaya mereka juga merasa dihormati. Betul Pak. Nggih. Mantap Pak. Nggih. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Bapak ini kira-kira?
Oh ini Pak Menteri. Nggih. Saya tidak selalu punya jadwal tetap Pak. Nggih. Tapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ya, supaya betul. tidak berlarut-larut. Iya. Jadi mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Dan biasanya saya membuat satu rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel. Jadi tidak kaku ya, tidak kaku. Jadi selalu sesuai dengan situasi. Iya. Jadi ada perubahan-perubahan yang didasarkan pada situasi. Berarti setiap ada masalah pada saat itu sebisa mungkin diselesaikan. Nah, betul, biar tidak terjadi berlarut-larut. Mantap Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya kira dukungan dari tim, kompak, dan juga memiliki pedoman etika yang jelas itu sangat membantu Pak. Ini terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator yang berasal dari luar. Jadi kita perlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dari keterlibatan keseluruhan warga sekolah juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi proses keputusan. Tapi tetap melibatkan tim Pak. Tim dan kalau memang diperlukan bisa melibatkan orang lain. Siap Pak. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Jadi dari pengalaman itu yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saya juga belajar bahwa keterbukaan, komunikasi yang baik itu merupakan hal yang sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan. Dan saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan juga dampak dari keputusan yang lebih fleksibel untuk bisa menyesuaikan keputusan yang diperlukan, yang tentunya sesuai, yang tentunya untuk kepentingan kebaikan bersama. Mantap Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Semoga kedepannya bisa lancar dan semangat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Nurulia Duyanti Tamardiah, SPD APD. Selamat pagi Pak Budi. Sugeng rawuh wonten SMP Negeri 2 Uru nggih. Terima kasih. Gimana kabar hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat luar biasa. Jadi ini sebelum ke selanjutnya ini saya memanggilnya siapa ini? Bu Nurul. Pun monggo, Bu Nurul saja, kalau panjang nanti masih do wawancara. Baik, Bu Nurul. Bu Nurul saja, Bu Nurul, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini saya bisa diizinkan atau diberi kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Jadi tujuan wawancara ini itu adalah sebagai pemenuhan tugas saya, Bu. Saya itu saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salah satu tugasnya yaitu mewawancarai kepala sekolah. Ngoten Ibu. Siap Mas, siap bantu pokoknya demi kesuksesan panjenengan ini. Masih muda harus banyak bergerak pokoknya. Siap, jadi nanti sebelum kita ke percakapan, mungkin tema kita nanti tentang itu Bu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu Bu Nurul ini kan sebagai kepala sekolah itu kan pasti dihadapkan dengan selalu mengambil keputusan Entah yang pertama itu mungkin ada benar salah. Kalau seperti itu mudah Bu Pasti kita hanya tinggal memilih yang benar. Yang kedua, mungkin dihadapkan dengan pilihan benar dan benar.
Itu lebih mudah lagi, berarti tidak ada masalah, tinggal pilih salah satu. Nah, yang ketiga ini Bu, itu tentang dilema etika. Jadi dilema etika itu sebagai pengambil keputusan atau pemimpin itu, keputusannya itu yang kita ambil nanti itu akan ada konsekuensinya Bu. Sebagai contoh, ini mungkin ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan. Mungkin ini kita berandai-andai aja ya. Mungkin di SMP 2 Weru ini, katakanlah ada siswa yang sering tidak masuk. Kasusnya seperti itu. Lah, sering tidak masuk terus. Lah, di sisi lain setelah ada guru BP untuk melakukan home visit, ternyata Bu, anak itu, mohon maaf, orang tuanya katakanlah broken home, dan dia mungkin harus bekerja sendiri untuk memenuhi ya ini, untuk uang saku dan sebagainya, sehingga itu akan berdampak apa pada ketidakhadiran di sekolah. Lah, tentu Bu Nurul ini akan sulit ya menentukan ya, apakah mengadili dengan keadilan itu anak itu tidak naik kelas atau dikeluarkan, atau yang kedua, Bu Nurul ini akan memilih untuk nilai kepedulian. Ya mesake lah jenenge anak apa kondisinya seperti itu, sudah sama-sama tahu kita sebagai kepala sekolah atau guru, oh ternyata seperti itu. Nah, jika mengambil salah satu keputusan itu kan tentu ada dampaknya gitu, misal kita menegakkan aturan keadilan di sekolah ini, ya otomatis anak itu tidak naik kelas Bu, atau dikeluarkan panjenengan. Yang kedua, misal jenengan nulungi selain hati kecil Bu Nurul itu, wah ya mesake wong aku wis ngertian wong tuane ngono kuwi, ya wis ben sekolah wae lah. Nah, itu pasti juga akan punya dampak. Mungkin Bu Nurul akan ada guru mungkin, wah kok enggak tegas, apalagi yang lebih parah teman sekelasnya gitu. Lah kayak rata mlebu kok diunggah ke. Nah, itulah dilema etika. Jadi nanti kedepannya kita akan mengulik di situ. Banyak sekali Mas. Banyak sekali Pak Budi. Terima kasih atas kepercayaannya mau mewawancarai saya. Walaupun saya bukan pinter, tapi mungkin rodok pengalaman timbang panjenengan gitu nggih. Baik Bu. Kita lanjut ke pertanyaan pertama Bu. Jadi selama ini Bu Nurul itu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Terima kasih Mas Budi. Di sini memang banyak sekali, tidak hanya murid saja sebetulnya yang dilema etika di sini itu. Bagi saya ada guru juga, mungkin juga staf TU, mungkin juga pembantu pelaksana, itu banyak. Tapi karena itu suatu keputusan yang harus dipilih, kepala sekolah itu harus memutuskan dan harus juga memikirkan dampak suatu keputusan. Nah, yang pertama misalnya tadi seperti ngendika panjenengan, ada anak yang jarang masuk sekolah, tetapi memang setelah diselidiki. Jadi kalau kok anak kira tahu mlebu ping bola bali, tapi setelah itu laporan dari guru BK seperti ini. Nah, sebagai kepala saya mesti mengutus wali kelasnya dulu, identifikasi masalah. Kenapa anak itu sampai tidak masuk sekolah yang lama. Nah, setelah tahu wali kelasnya misalnya seperti yang penjelasan ketika tadi, oh anak itu broken home, semua harus hidup mandiri dan seterusnya. Nah, langkah yang saya ambil karena kita sudah tahu masalah yang dihadapi anak itu. Kalau kita cocokkan dengan aturan, jelas anak itu tidak naik kelas. Tapi saya harus berbicara dengan tim sekolah, orang-orang penting di sekolah ini dan wali murid juga ibunya. Biasanya walaupun broken home itu masih ikut ibunya. Kalau bapak jarang, bapak itu memang pergi tanpa pesan biasanya. Nah, nanti ditanya, anak-anak itu dikorek keterangannya seperti apa sampai seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita diskusi bersama, kita cocokkan dengan aturan. Kalau dengan aturan itu jelas tidak naik. Tapi kita dengan prinsip kebijakan. Jadi dengan kebijakan, seorang kepala sekolah melakukan suatu keputusan jika tidak berdasar dengan apa yang sudah tertulis itu namanya kebijakan. Nah, kebijakan itu mengacu pada kemanusiaan. Dan minimal kita berprinsip pada
Kalau kita SMP nah Mas, pendidikan dasar 9 tahun. Nah itu salah satu yang saya ambil. Tapi biasanya memang ada pro dan kontra. Nah pro itu pasti tidak usah melawan saya. Yang kontra itu nanti saya beri pendekatan tersendiri. Saya beri pemahaman. Mungkin guru itu memang belum paham dengan apa yang saya putuskan. Gitu. Mas Budi, siap. Salah satunya. Berarti tetap menggunakan apa diidentifikasi dulu. Ada identifikasi. Nah identifikasi itu kadang-kadang untuk disesuaikan dengan aturan tidak bisa, tapi karena kita punya kebijakan, kepala sekolah itu boleh mengambil kebijakan yang mana dampak positifnya lebih banyak. Karena kalau anak nanti tidak saya naikkan, mungkin lebih menjadi anak yang lebih parah. Lebih parah. Nanti biasanya itu saya panggil sendiri, anak itu saya dekati secara sendiri. Misalnya sosok ya ngomong, Iran Didit matur ibu, jajan 5.000 atau berapa. Anak sini sering dikongkon tuku es teh itu sebenarnya saya bukan ingin kalau memberi langsung kan malu kadang. Ibu tolong berikan ibu es teh 2. Dikasih. Terus kembaliannya nanti untuk kamu saja ya gitu. Jadi seolah-olah memberi tapi tidak terasa gitu loh Mas. Itu pendekatan pribadi itu yang biasanya justru sangat lebih mengena ke anak. Karena merasa ada perhatian khusus, bukan diistimewakan, tapi anak itu merasa, oh ternyata tidak semua orang itu jelek. Seperti bapak ibu saya yang broken home membuat saya seperti ini. Jadi anak yang seperti itu biasanya ada di otaknya itu ada salah satu orang itu jelek, orang itu jahat kepada saya. Nah dengan pendekatan pribadi dengan kebijakan tadi, ada merasa tidak semua orang di dunia itu jahat kepada saya. Ternyata ada yang masih menyayangi. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua Ibu ya. Siap. Kemudian bagaimana Bu Nurul ini menjalankan keputusan di sekolah SMP 2 Weru ini, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini dihadapkan dengan suasana yang sama-sama benar katakanlah seperti itu. Bagaimana Ibu? Ya, kadang-kadang memang dari gampangnya konflik dua guru saja Dua guru itu kadang-kadang punya pendapat yang masing-masing benar. Benar betul. Kepala sekolah tetap harus yang pertama jelas harus masalahnya apa. Identifikasi masalah dulu Mas. Dan saya harus memahami situasi dari keduanya. Kok iso bentrok seperti ini. Padahal sama-sama benar ya Bu. Sama-sama. Karena kalau saya ya kalian namanya benar itu cuma satu. Cuma satu diminta berdua. Betul. Nah, saya mencari lagi nilai prinsip dan etikanya. Mana ditimbang-timbang gitu. Ditimbang-timbang dan saya juga harus mengacu pada visi misi sekolah ini. Kalau guru itu bentrok itu kan saya harus dengan visi misi sekolah ini. Apakah yang berbenturan dengan visi misi? Nah ini berarti kan ada kepentingan pribadi. Terus apakah saya untuk memutuskan nanti ada keadilan, keadilan untuk si A dan keadilan untuk si B. Karena kan keadilan untuk si A belum tentu untuk si B. Maka dua-duanya selain keadilan itu diambil juga hasil keputusan apakah menyejahterakan. Menyejahterakan dalam tanda kutip karena sejahtera itu tidak harus berbentuk materi. Dari tindakan saya dan seterusnya itu mungkin bisa adil dan sejahtera. Kemudian tidak hanya saya sendiri, Mas Budi, karena saya punya waka, punya waka yang notabene harus membantu apa kesulitan saya. Saya ajak berembuk. Nah, mungkin juga stakeholder yang lain. Yang lain kalau itu memang sudah berat, saya harus melibatkan komite. Tinggi lagi. Nah, kemudian dari apa yang saya putuskan itu saya harus berpikir dampak pendeknya dan dampak panjangnya. Gitu. Harus itu karena mungkin dampak pendeknya beliau berdua bisa rukun. Tapi dampak panjangnya mungkin nanti ada di dalam perjalanan rukun itu mungkin muncul lagi suatu konflik yang lain dari hasil keputusan. Nah, keputusan juga dua-duanya harus dipanggil, Mas. Misalnya yang konflik itu dua, harus transparan. Loh Ibu memanggil keputusan ini panjenengan pripun pendapatnya, kira-kira setuju apa tidak? Biasanya kalau itu setuju ya berarti kan sudah oke transparan dan saya harus mengevaluasinya. Dari keputusan itu sambil berjalan tiap harinya
ya walaupun itu menjadi guru istimewa saya biasanya. Ada pantauan-pantauan tertentu, mungkin juga ada yang guru yang saya percaya di ruang guru untuk menyelidiki, tapi bukan mata-mata. Oh, dino iki ngopo kae si A dan oh sudah bagus Bu. Nah itu Mas. Seperti itu nggih. Iya. Selanjutnya Ibu nggih. Terus ini mengenai langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa yang Bu Nurul ini lakukan selama ini. Ya tentunya dalam menghadapi permasalahan yang ada di SMP 2 Bro ini. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu banyak ya Mas. Dari mau memutuskan dan harus mengingat dampaknya. Langkahnya ya seperti yang penjenengan tanyakan yang kedua tadi, nah, pertama pasti harus mengidentifikasi. Ada pertentangan itu pasti sama-sama punya apa itu prinsip masing-masing. Nah, kemudian kita mengidentifikasi apakah masalah dari masing-masing itu sangat bertentangannya kuat. Bertentangannya kuat pora gitu. Kan ada 2 orang yang bermasalah, kuat pora. Nah, nanti kalau yang kuat salah satu itu lebih mudah. Tapi kalau dua-duanya kuat itu yang menjadi sulit ya. Nah, menjadi kepala sekolah yang sing marake apa? Orang jadi kepala sekolah nggak mau ya itu. Ada 2 kepentingan bertentangan sama-sama kuat. Nah, apalagi sama-sama. Nah, setelah itu kita identifikasi kuat dan tidaknya, kemudian kita mengambil keputusan dengan cara berdiskusi sama tadi, diskusi dengan stakeholder sekolah. Itu harus, karena nanti kalau kepala sekolah memutuskan dan salah satu itu dampaknya kebetulan dampaknya ada yang negatif, nanti saya yang kena. Nah, setelah diskusi itu perlu analisis Mas. Kira-kira aku memutus ke A ini analisis singgut hasil akhirnya seperti apa. Kalau saya memutuskan B hasil akhirnya seperti apa. Setelah itu pemantauan. Nah, pemantauan setelah keputusan itu perlu. Jadi pemantauan itu biasanya pada orang-orang yang saya percaya, bahkan plus orang-orang yang terpercaya. Itu memantau buat laporannya. Jadi seolah-olah itu ya jagongan. Andak kayak mau musuhin jenengan, musuhin guru tadi. Oh ternyata sudah pengertiannya. Nah itu seperti itu. Siap. Pokoknya jadi kepala sekolah itu luar biasa. Luar biasa. Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Baik Bu Nurul. Kita lanjutkan pertanyaannya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nurul anggap efektif dalam pengambilan keputusan, ya terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang yang efektif itu belum tentu untuk kepala sekolah, tapi belum tentu untuk guru, Misalnya ini ada hal-hal yang efektif itu minimal saya berpedoman pada visi dan misi. Harus itu. Satu harus itu. Untuk yang lainnya bisa diolah. Diolah. Jadi saya memutuskan ini minimal misalnya divisi ada karakter, jadi karakternya yang bertentangan itu harus diperbaiki dulu. Betul. Itu salah satunya. Jadi tetap kita prinsipnya pada misi dulu. Misi. Kemudian misi kalau sudah kita berprinsip pada aturan. Kalau aturan ini efeknya kok kalau saya ambil sesuai aturan ini efeknya malah ada unsur negatif, kita ambil kebijakan. Betul. Jadi 3 langkah itu. Visi misi, kemudian kita pada aturan, kemudian langkah terakhir pada kebijakan. Jika aturan yang dijalankan itu untuk salah satu itu mungkin merugikan, diambil kebijakan. Dan selanjutnya Bu Nurul, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu, yang menjadi tantangan yang paling apik mungkin tantangan ini karena konflik kepentingan 2 pihak yang terlibat. Nah, biasanya tantangannya itu salah satunya itu malah justru ya dari pihak yang enggak terlibat. Misalnya ada 2 orang yang terlibat, sudah diberi tadi langkah-langkah sesuai dengan visi misi, sesuai aturan, kemudian kita ambil kebijakan. Nah, ini pihak yang terlibat ini justru menjadi tantangan saya, karena yang terlibat itu justru setelah diberi keputusan, dipanggil, itu memahami. Kalau yang tidak terlibat itu justru orang kadang-kadang sekitarnya itu, orang sekitar ya, misalnya
yang terlibat guru 2, yang lainnya itu sing ikut-ikutan. Nah, itu justru tantangan yang luar biasa. Jadi kadang tantangan keputusan yang saya buat dengan stakeholder itu, dengan waka, dengan orang-orang yang berkompeten itu dua orang yang konflik bisa menerima, namun yang di luar itu sebagai kompor. Kok kamu gini toh, Bu? Ibu buat putusan seperti kok kamu mau toh, padahal duanya tadi sudah sepakat. Akhirnya kadang-kadang kalau orang itu tidak punya prinsip yang kuat, ya itu nanti menjadi bias lagi. Iya. Pak Budi. Siap, nggih. Ya. Selanjutnya, ini apakah Bu Nurul ini memiliki tata kala atau katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Terus itu apakah Bu Nurul ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira, Bu? Jadi kalau ada masalah itu langsung diselesaikan atau dijadwalkan, besok tak selesaikan, besok saja. Nah, monggo, Bu. Kalau kepala sekolah itu ya memang gini, Mas. Ada prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus. Tergantung kompleksitas kasusnya. Kasus itu bersifat berat atau ringan? Berat, ringan, sedang, berat. Nah, kalau kasusnya hanya sederhana, itu tidak perlu melibatkan banyak orang. Langsung misalnya ada satu kasus, gampangnya guru satu guru itu tiap hari kok terlambat. Itu termasuk dilema lah. Guru kan oleh terlambat, tidak boleh terlambat. Tiap hari terlambat. Saya panggil sendiri aja. Kenapa? Yang tahu terlambat itu kadang malah kepala sekolahnya, guru-guru yang lain itu karena juga terlambat, jadi tidak bisa melihat teman yang lain. Nah, itu biasanya ada guru yang sangat terus terlambat. Nah, itu saya ambil keputusan, saya panggil sendiri, bisa jagungan, diselesaikan di ruangan ini. Nah, nanti sambil kalau beliau sudah setuju dengan keputusan saya, penjenengan terlambat alasannya apa, bla 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 bla. Nanti untuk besoknya seperti ini penjenengan. Kalau iya, nanti kan saya sendiri yang mantau. Namun kalau kasusnya itu berat, Mas, kasusnya berat, lebih kompleks, maka saya harus tetap minta bantuan, minimal wakanya 3 tuh. Kalau waka 3 itu tidak bisa memutuskan ya. Nah, kalau yang lebih berat lagi itu saya tetap ke atas, ke dinas pendidikan. Kalau jadwal khusus itu ada untuk yang berat. Yang sedang ke berat itu ada jadwal khusus. Soalnya apa? Harus ada diskusi tim. Tim itu diskusi yang radi golek dinone apa, Pak? Saya tidak bisa. Kalau yang ringan langsung aja saya tangani selesai. Baik, Bu. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nurul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika itu kan prinsipnya yang berada di sekolah kita, yang kita hadapi bersama. Jelas ada faktor yang mempengaruhi, Mas. Ya kalau cuma dilema etika-nya ringan, itu tidak ada pengaruh. Itu pasti keputusan pribadi saya yang saya sesuaikan dengan aturan. Nah, kalau sesuai aturan bisa ya dilaksanakan. Kalau aturan berdampaknya kecil dengan kebijakan. Tapi tetap ada pengaruh, faktor-faktornya ya tetap dari sekeliling saya yang menjadi pembantu utama. Waka dan stakeholder di sekolah ini. Kemudian mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu guru atau staf TU atau pelaksana teknis yang bisa dipercaya, bisa membantu penyelesaian. Gitu. Jadi kok pelaksana teknis misalnya ada Bu Nora, mau TU memberi, ya bisa karena beliau yang tahu setiap hari. Misalnya ada kasusnya guru dengan TU, gitu, guru dengan TU, beliau bisa memberi masukan. Saya tetap ada faktor yang mempengaruhi saya. Kalau yang ringan tidak ada pengaruh, tapi yang sedang menuju berat itu pasti buat pertimbangan. Kalau nggak ada pertimbangan, saya nanti yang hasil akhirnya keputusan saya masih tidak negatif. Holistik, tidak merangkul ke semua. Tidak
tidak objektif, menujunya individu, Mas. Iya, betul, gitu. betul. Oke, Bu, ini pertanyaan yang terakhir ini kita. Dari semua hal yang telah Bu Nurul sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, banyak Mas. Untuk keputusan pribadi, itu keputusan-keputusan yang diambil ini banyak sekali ya. Yang jelas untuk merefleksi diri saya sendiri, itu pasti. Betul itu. Nah, untuk merefleksi. Nah, saya menyadari bahwa saya ternyata juga manusia biasa, banyak kelemahan. Tidak bisa memutuskan sendiri yang valid. Pasti di keputusan saya itu ada sedikit mungkin minusnya. Itu pembelajaran yang utama seperti itu. Dengan seperti itu, saya memutuskan itu ternyata apakah saya itu betul-betul menjadi orang yang adil? Apa kepala sekolah itu betul-betul bisa menjadi orang yang adil? Nah, itu ternyata juga merupakan pembelajaran yang luar biasa. Karena keadilan kita yang kita laksanakan belum tentu adil bagi semua. Jadi namun kepala sekolah harus tetap buat keputusan. Dan yang ciri khas kepala sekolah itu, Mas, besok penjenengan salah satunya mungkin jadi kepala sekolah. Kepala sekolah boleh monggo menerima masukan. Tapi apa yang diputuskan bersama, saat sudah diputuskan bersama, tidak hanya kepala sekolah yang memutuskan. Jangan mau diintervensi dari anak buah. Itu yang saya lakukan. Tanya Bu Nura nanti. Keputusan yang sudah dilaksanakan bersama kepala sekolah, bersama stakeholder dan guru, sudah berjalan kira-kira misalnya 2 minggu, 3 minggu, ada masukan, itu berarti kan pada di jalan. Nah, itu kepala sekolah harus tetap bertahan. Jangan mau dibuat goyah. Karena ini sudah keputusan bersama kecuali keputusannya pribadi. Nah, itu bisa. Nah, pentingnya komunikasi. Ternyata ada komunikasi yang positif. Ternyata guru dan kepala sekolah, kemudian staf TU, pelaksana teknik itu harus ada komunikasi yang intens untuk membuat suasana kerja nyaman. Kemudian keputusan tuh kalau yang paling penting, jika dua berdilema itu harus dua-duanya menerima, harus transparan. Kalau saya putuskan ini penjenengan oke atau tidak, nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau beliau sudah yes, nah jenengan suatu saat ada salah satu, Pak, keputusan kemarin bagian udah, kalau sudah keputusan bersama jangan pernah jenengan diintervensi. Itu salah satu kunci. Ini sudah di kepala sekolah diintervensi. Kalau sudah keputusan berjalan jangan mau, kecuali sebelum disebarluaskan dan disahkan. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang terakhir, ternyata guru dan kepala sekolah itu harus saling berkolaborasi, membangun kekuatan untuk kemajuan sekolah. Jangan merasa kepala sekolah mesti apik, pinter, kuat, tidak. Nah, itu ternyata setelah ada dilema-dilema itu ternyata membuat kita menjadi lebih pinter, lebih dewasa. Ternyata hidup itu tidak hanya seindah apa yang kita bayangkan. Ternyata setelah terjun itu seperti sayur lodeh itu, Mas. Ada ini bercampur baur. Tapi kalau dikolaborasi dengan kuat, keluarnya jadi rasa yang enak, dimakan bersama, hasilnya manis. Nanti Pak Budi, semoga bermanfaat. Dan nanti hasilnya juga sesuai harapan penjenengan. Bisa membantu karir penjenengan, karena masih muda itu harus kuat pendirian, harus menunjukkan kompetensi. Kita harus berkompetensi, karena orang yang berkompetensi itu dibutuhkan. Tidak mungkin tahun piro pun, oh Pak Budi sudah lulus CGP. Sini tidak ada yang tahu, orang pendidikan. Ora digagas, ternyata pasti nanti Allah menunjukkan. Iki lo Budi, jangan disingkirkan. Itulah Mas Budi, pengalaman saya selama ini seperti itu. Semoga bermanfaat, bisa penjenengan ambil yang baik-baik saja, yang jelek nggak usah diambil. Baik, betul-betul sangat menginspirasi saya ini. Ini kesempatan luar biasa. Jangan mau diintervensi, itu tok wis kuncinya kalau sudah menjadi keputusan. Siap, terima kasih Bu Nurul untuk waktunya hari ini. Ini bisa buat saya terapkan untuk diri saya untuk belajar bagaimana cara
menjadi seorang pemimpin yang tangguh katakanlah. Harus tangguh. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses. Amin. Semangat luar biasa.